Ini adalah Asuka Kazama, karakter perempuan yang pertama kali saya pelajarin pas dulu main Tekken 5 di PS2, dan masih menjadi salah satu karakter favorit saya hingga sekarang. Karena si Asuka Kazama ini punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan ceritanya. Cuma sayangnya, sekarang dia cuma jadi rivalnya Lily. Si Asuka ini juga menjadi karakter yang saya pakai di masa-masa awal Tekken 8. Karena main karakter saya, si Miguel, belum masuk ke Tekken 8 ketika pembuatan video ini. Cuma karena tergoda pakai karakter lain yang lebih agresif, akhirnya saya tinggalkan dulu si Asuka ini. Akhirnya setelah puas ngerank pakai beberapa karakter lain, terutama si Reina dan Shaheen, saya nyoba push rank lagi pakai si Asuka sebagai sarana refreshing. Dan di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya setelah 500 match lebih pakai Asuka. Dan sampai rank apa sih saya pakai Asuka? I'm here now. I'm doing the best I can. Where are you now? It's your dreams come true. Jadi terakhir kali saya pakai Asuka, saya itu sampai di rank Garyu. Ya itu udah lama banget sih, dan kalian bisa lihat dari video-video awal Tekken saya. Meskipun begitu, saya sadar bahwa saya harus pelajarin ulang move-move pentingnya si Asuka ini kalau mau ngerank lagi. Jadi setelah ngerun through semua move listnya si Asuka, saya nemu beberapa move-move penting yang akan menjadi inti permainan saya pakai si Asuka. Jurus pertama dan jurus terpenting yang dimiliki Asuka yaitu adalah back 3-nya. Jurus ini adalah salah satu wave punisher terbaik yang ada di series Tekken, karena dia itu punya range yang bagus dan jurus ini sangat evasif. Selain itu, kalau si back 3 ini berhasil kena, kalian itu bisa dapat combo yang lumayan sakit. Lalu, untuk urusan jurus poking, Asuka punya 3 jurus poking yang menurut saya penting, yaitu one jab-nya Asuka, down forward 1, dan juga back 1+4. Kita bahas dulu down forward 1-nya si Asuka. Asuka punya down forward 1 yang sebenarnya cukup universal, yaitu jurus mid yang keluar dalam 13 frame dan punya extension yang cukup sakit, yaitu down forward 1-2. Nah, kalau bicara one jab-nya si Asuka, memang si Asuka ini agak aneh, karena dia punya jab yang -2 on block, sementara karakter-karakter lain biasanya justru malah +1 on block. Tapi setelah saya coba telaah lagi, hal ini sepertinya memang intensinya si Bandai Namco, karena Asuka ini bisa bikin mix up kecil dari jab stringnya dia. Dan juga Asuka itu punya salah satu parry move terbaik di Tekken. Jurus ini bisa memparry sebagian besar serangan mid dan high, yang mana biasanya saya pakai setelah poke yang kasih minus kisaran 2-5 frame. Jadi setelah tahu bahwa jab string itu memang tujuannya beda dengan jab string karakter lain, saya pun jadi lebih sering memakainya di playthrough saya. Selain itu, ada juga satu jurus poke string yang agak underrated tapi sangat membantu saya, yaitu back 1+4. String high-low ini keluarnya cepat banget dan ngasih 5+ frame kalau si low-nya itu kena. Selain itu, jurus yang akan sangat membantu saya di sesi ngerank kali ini adalah forward 3+4, yang merupakan tendangan yang bisa ngehit lawan yang lagi tiduran. Jurus ini juga menjadi Oki tools utamanya si Asuka. Lalu kalau kita bicara jurus yang kasih plus frame on block dan yang bisa buat bikin frame trap, pilihan utama saya jatuh di 2 jurus, yaitu while running 1+2 dan forward 1, yang kalau on hit bisa kasih garansi follow up ataupun bisa bikin frame trap, dan ada juga yang bisa ngebuka hit mode-nya si Asuka. Lalu untuk urusan jurus-jurus low atau low move, selain back 1+4 yang tadi, move Asuka yang saya suka adalah down back 3 yang long range dan plus on hit. Selain itu, Asuka juga punya full crouch down forward 2 yang kalau kena di counter hit bisa kasih mini combo yang sakit banget. Lalu yang terakhir, bicara urusan combo, saya pakai combo yang simple tapi konsisten yang bisa dipakai di hampir semua launcher. Selain itu, satu gimmick yang saya suka lupa sendiri, Asuka itu punya launching throw yang kalau nggak di break bisa kasih combo yang lumayan sakit. Dengan modal latihan 1 jam, saya masuk kembali ke mode rank pakai Asuka.
Cerita rank mode si Asuka ini kita mulai dari rank Garyu, yang mana sebetulnya tidak perlu waktu lama buat saya untuk dapat promotion match ke rank Shiryu. Kali ini ngelawan Heihachi yang udah diambang demotion. Untungnya saya juga sudah pernah pakai Heihachi, jadi saya sudah ada bekal matchup knowledge melawan pemain ini. Meskipun begitu, pemain Heihachi ini juga bukanlah lawan yang mudah, karena dia bisa memutar balik keadaan. Untungnya di ronde keempat ini, saya bisa ngejebak pemain Heihachi ini pakai parry-nya si Asuka, dan saya bisa ngebungkus ronde tersebut. Sayangnya, ronde final tidak bisa diraih. Match pertama menjadi pemilik si pemain Heihachi tersebut. Untungnya, di match kedua saya sudah bisa adaptasi sama gaya main si Heihachi ini dan bisa mengejar. Akhirnya kita sampai ke match ketiga, match terakhir. Saya kembali dapat kesempatan kedua untuk promotion. Saya langsung masuk mode serius supaya kesempatan ini tidak sia-sia lagi. Akhirnya rank Shinryu pun berhasil dicapai, tapi ini baru awal perjalanan ngerank kita, karena berikutnya kita perlu nge-push ke rank Tenryu. Untungnya saya tidak perlu waktu terlalu lama di rank Shinryu ini, karena setelah beberapa match, saya langsung dapat promotion match lagi ngelawan pemain Dragunov. Round 1. Fight! Akhirnya rank Tenryu berhasil didapatkan, dan awalnya saya lumayan pede dengan performa sesi Tekken saya di hari itu. Sampai ketika saya ketemu pemain Alisa ini, dan saya teringat kembali apa yang membuat saya dulu kesulitan ngerank pakai Asuka. Jadi si Asuka ini adalah karakter yang sangat mengutamakan defensive playstyle dengan jurus Swift Punish dan parry-nya dia. Cuma untuk bisa main defensif, kita itu harus tahu matchup knowledge dan harus menghadapi keagresifan karakter-karakter lain. Dan pemain Alisa ini betul-betul membuat saya tidak berdaya, karena saya jarang ketemu Alisa, jadi saya nggak tahu matchup-nya. Dan Alisa ini adalah karakter yang agresif banget, dan banyak jurus-jurusnya yang nggak bisa saya parry karena dia pakai senjata. Jadi saya benar-benar ke counter sama Alisa ini. Setelah match ngelawan Alisa tadi, saya berusaha bangkit dan ngejar lagi supaya dapat promotion match. Akhirnya kesempatan tiba ketika saya ngelawan pemain Lau ini untuk promotion match ke rank ungu.
Akhirnya rank ungu atau rank Mighty Ruler pun berhasil saya dapatkan. Dan jujur saya cukup puas sih karena sesi ngerank kali ini tidak memakan waktu yang terlalu lama. Cuma saya cukup kaget sih ketika saya cek play data saya, ternyata saya sudah 550-an match pakai si Asuka ini. Ya sebenarnya kalau mau diinget-inget, ini karena Asuka adalah karakter yang saya sudah pakai bahkan sejak pertama kali main Tekken 8. Jadi sejak rank beginner, dan jadinya memang wajar kalau jumlah matchnya lebih banyak dibandingkan karakter-karakter yang lain. Cuma setelah pakai Asuka lagi dan udah melihat jurus-jurusnya dari perspektif yang berbeda, jujur saya jadi menemukan kesenangan memakai dia. Memang sih si Asuka ini tidak seagresif Reina atau Shaheen, tapi ada kepuasan tersendiri gitu kalau kita bisa melakukan defense dengan baik. Dan karena sudah kelelahan untuk sesi Tekken waktu itu, saya memutuskan untuk rehat dan mengakhiri video saya di sini. Saya masih ada niat sih untuk push rank pakai Asuka lagi. Jadi kalau kalian mau part 2-nya bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi bagaimana menurut kalian tentang si Asuka ini? Apa kalian pernah nyoba pakai karakter ini juga? Atau kalian baru mau nyoba pakai si Asuka ini buat jadi secondary atau bahkan main karakter kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian punya masukan atau saran atau komentar-komentar lain, boleh juga kok ditulis di sana. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Saya Christian, sampai jumpa di video berikutnya. よっしゃ稽古つけたる